Selamat petang saudara, Kompas Plobamora kembali hadir menemani ruang informasi saudara. Sejumlah berita aktual akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya harga daging melonjak tajam, pengusaha sapi di NTT merugi. Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang menggelar donor darah memperingati hari ulang tahun imigrasi. Puluhan balita di Kabupaten Malaka menderita gizi buruk. Bersama saya Sinta Rindu, inilah Kompas Plobamora selengkapnya. Di tengah melonjaknya harga daging sapi selama seminggu terakhir, para pengusaha sapi di Kupang justru menderita kerugian saat mengirim sapi ke Jakarta menggunakan kapal ternak yang disediakan Presiden dengan bantuan subsidi. Ratusan ekor sapi milik salah satu pengusaha di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ini siap ditimbang untuk diekspor ke Pulau Jawa pada awal pekan ini setelah dikarantina selama beberapa minggu. Ratusan ekor sapi yang siap ekspor ini nantinya akan diangkut menggunakan kapal barang yang sudah sejak dulu disewa para pengusaha untuk mengangkut sapi keluar NTT. Para pengusaha sapi di wilayah Kabupaten Kupang menolak mengekspor sapi ke Pulau Jawa, termasuk Jakarta menggunakan kapal ternak bersubsidi yang telah disediakan Presiden Jokowi dengan bantuan subsidi, karena sejak pertama kali mengekspor sapi menggunakan kapal tersebut, mereka menderita kerugian. Kerugian mengangkut sapi menggunakan kapal Camara Nusantara 1 yang diderita para pengusaha sapi mencapai 100 juta rupiah lebih karena saat diangkut dari gudang ternak ini ke karantina di Pelabuhan Tenau Kupang dan selanjutnya menuju ke Jakarta terjadi penyusutan berat badan sapi mencapai 15%. Penyusutan berat badan sapi dari biasanya 300 kg yang mencapai 15% tersebut dikarenakan pengusaha penerima ternak sapi di Jakarta tidak menyiapkan pakan selama beberapa hari saat ratusan sapi belum ditimbang untuk selanjutnya dijual ke pedagang di Jakarta. Hanya yang menjadi kendala, perusahaan yang ditunjuk untuk mengatur di sana itu minta maaf, ini kan mungkin belum pengalaman. Sehingga sapi dibongkar di sana ditaruh di satu tempat karena namanya di Tambun. Begitu ya dia. Kita pun sapi 2 hari sudah makan, tidak makan minum. Sehingga sapinya susu tinggi. Nah, waktu timbang juga. Sapi makan kenyang timahnya susunya tinggi 15%. Jadi segi hitung-hitungan itu sudah untung. Sehingga bukan ombudsman ini semua perusahaan yang kirim itu sudah untung. Ya, cuma ombudsman tahu bahwa rugi berapa kan itu tidak boleh. Kenapa? Kita sepakat bahwa kita mendukung program pemerintah itu. Yang kedua dia balik lagi datang, kita tidak mau isi lagi. Bukan karena tidak ada sapi, tidak. Karena harus perbaiki dulu kesepakatan harga itu. Harga mesti dijual di sana berapa supaya kita ada untung. Tapi tidak ada kata sepakat. Ya. Sampai sekarang? Waktu itu toh, tidak ada kata sepakat, makanya kapal itu akhirnya memutuskan pulang kosong. Jadi tolong ditulis, pulang kosong bukan karena tidak ada sapi, tidak. Karena tidak ada kesepakatan harga. Siapa mau, kan contoh pertama sudah. Kita tidak untung masuk mau piko. Masuk lubang lain kan tidak bisa. Selain terjadi penyusutan berat badan, kerugian juga terjadi akibat harga daging sapi yang ditetapkan hanya sebesar Rp35.000 per kilogram, lebih murah dari harga jual daging sapi ke para pedagang di Jakarta yang mencapai Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
Selain terjadi penyusutan berat badan, kerugian juga terjadi akibat harga daging sapi yang ditetapkan hanya sebesar Rp35.000 per kilogram, lebih murah dari harga jual daging sapi ke para pedagang di Jakarta yang mencapai Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram dan selanjutnya dijual ke konsumen mencapai Rp120.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Akibat menderita kerugian saat pertama kali mengangkut sapi ke Jakarta menggunakan kapal ternak subsidi Presiden, kapal tersebut saat kedua kali menyinggahi Pelabuhan Tenau Kupang, para peternak menolak mengekspor sapi menggunakan kapal tersebut. Para peternak di Kupang mengakui stok ternak sapi selalu tersedia dan dalam jangka waktu 10 hari mereka siap ekspor ke Jakarta menggunakan kapal Camara Nusantara I guna memenuhi kebutuhan daging sapi nasional, asalkan ada perbaikan manajemen jual beli sapi agar mereka pun dapat menikmati keuntungan. Calixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menanggapi adanya penolakan para pengusaha sapi asal NTT untuk mengirim sapi ke Jakarta guna memenuhi kebutuhan daging sapi nasional karena merugi, Kepala Dinas Peternakan NTT berkilah bahwa para pengusaha sapi menolak menggunakan kapal sapi bantuan Presiden karena belum memahami mekanisme pengiriman menggunakan kapal bersubsidi tersebut. Setelah merugi mengirimkan ratusan ekor sapi ke Jakarta menggunakan kapal Camara Nusantara I guna memenuhi kebutuhan daging sapi nasional, para pengusaha sapi di Kabupaten Kupang kemudian menolak mengirimkan sapi menggunakan kapal bersubsidi tersebut untuk yang kedua kalinya. Kendati demikian, para pengusaha terus mengirimkan sapi ke Jakarta dan provinsi lainnya dengan menggunakan kapal barang yang selama ini biasa disewa para peternak untuk mengirim sapi. Menanggapi penolakan para pengusaha sapi untuk mengirim sapi menggunakan kapal bantuan Presiden yang bersubsidi tersebut, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkilah jika para pengusaha enggan mengirimkan sapi mereka menggunakan kapal tersebut karena belum memahami mekanismenya. Alasan tidak mengirim pakai kapal ternak ini sebenarnya dari sisi mekanisme saja. Mereka belum memahami mekanisme ini. Jadi rencananya kan pemerintah akan membentuk satu unit di sini untuk membeli di tingkat masyarakat atau masyarakat datang jual ke unit itu dengan harga yang tentu menguntungkan pihak peternak dengan harga yang sesuai sehingga tidak dipermainkan harganya oleh para pengumpul. Iya, betul. Di tingkat mereka dengan mengatasnamakan dinas atau mengatasnamakan bahwa ini ada kerjasama dengan pemerintah. Jadi kerjasama dengan antara pemerintah provinsi baik melalui MOU 5 gubernur dengan Gubernur DKI itu tidak berarti bahwa menetapkan harga tertentu di tingkat peternak, tidak. Dia masih tetap mekanisme pasar. Tetapi supaya harga itu menjamin terhadap pendapatan daripada peternak, kita harus atur, kita bersepakat. Sehingga dengan demikian mekanisme itu jelas. Rencananya pemerintah NTT akan membentuk satu unit usaha di pelabuhan untuk langsung membeli sapi dari para pedagang ternak di NTT sehingga lebih mempermudah para pedagang yang selama ini mengirim langsung ternak mereka keluar NTT. Dengan adanya unit usaha tersebut, harga jual sapi pun dapat dinegosiasi dan lebih menguntungkan para pedagang yang selama ini menjual sapi dengan rata-rata harga Rp30.000 per kilogram. Edi Olin, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang menggelar donor darah memperingati Hari Ulang Tahun Imigrasi. Nantikan informasinya setelah jeda berikut.